kalau terjadi perang dunia ketiga, hancur-hancur yang namanya internet ini. Wis paham ya? Sekarang ada tanda-tanda untuk kemunculan ada. Bapak Ibu hadirin, guru niku wonten golongan kalih. Ada guru yang disebut sebagai guru iku bimbing jasmani, itulah guru dunia. Ada guru khusus bimbing rohani, disebut sebagai guru akhirat. Kedua guru niki masih ada kaitan erat dan tugasnya juga masing-masing. Guru dunya niki tugase bimbing jasmani iki dengan hukum syariat supaya akal ini memahami bagaimana caranya ibadah secara dohiriyah atau dikatakan ibadatul jawareh ini dengan benar. Padahal definisi guru itu adalah memberikan obor cahaya untuk menerangi muridnya untuk menuju dan bertemu terhadap tujuannya. Lah guru syariat atau guru dunya, guru jasmaniah itu menghantarkan kita terhadap kefahaman ilmu supaya laku dohir iki bener. Pun niki senes ranah kami tidak akan masuk di wilayah guru dunya. Saya akan masuk di dalam sejatine guru utawi guru akhirat. Yang ini sering disebut sebagai mursyid. Apa tugas dari mursyid? Adalah memberikan satu cahaya berupa ilmu untuk beliau sampaikan khusus tentang masalah hukum hakikat. Kalau tadi guru dohir hukum syariat. Lah hukum hakikat niki Bapak Ibu supaya dipahami oleh ruhaniyah kita, biar paham bagaimana cara ketika saat ruhaniyah iki marek madhep lan ketemu dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diwajibkan seorang mursyid atau guru sejati ini paham dengan sistem inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus paham tentang ilmu yang membahas tentang sangkan paraning dumadi.
harus paham guru akhirat ini tentang masalah ilmu untuk mengesahkan pada Allah ruhaniyah. Guru sejati ini Bapak Ibu tidak cukup hanya membimbing dari sisi ilmu, tapi wajib mendampingi murid itu di saat menjalankan khalwat, meditasi sampai bertemu Allah. Sehingga tugasnya guru akhirat itu lebih berat daripada guru dunia. Tugasnya guru sejati itu lebih berat daripada guru syariah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat ajaran-ajaran Rasulullah di jalur dinul haq atau dinut tauhid disampaikan oleh guru akhirat kita, di situ ada dua kelompok manusia. Ada kelompok yang menolak, ada kelompok yang menerima. Jumlah daripada dua kelompok ini lebih banyak didominasi alias mayoritas yang menolak daripada yang menerima. Mengapa demikian? Itu semua sebab cara Allah untuk menyaring hambanya, mana di antara hamba itu betul-betul waktu di dunia ini wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, dan mana di antara hamba-hambanya ini tidak mau untuk memikirkan tentang masalah ruhaniyah. Jadi lebih sedikit ternyata hamba Allah yang mau menerima dan memikirkan hubungan ruhaniyah langsung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini fakta di lapangan 90,9% itu banyak yang menolak. Tapi walaupun sedikit sekali di antara beberapa hamba yang mau menerima, mursyid itu tidak menjadikan berkecil hati. Tidak. Tetap beliau sampaikan. Tetap beliau sampaikan. Oleh sebab itu panjenengan kalih kula niki nanti tergolong golongan yang menolak apa yang menerima. Sing jelas mek ngeten. Golongan kita yang menolak karena hati ini enggak ada keinginan untuk bertemu Allah. Justru hati kita keinginannya itu hanya bertemu terhadap kesenangan, kemewahan, kehidupan dunia. Bahkan Allah sampaikan dalam salah satu ayat, walladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi, dan orang-orang yang tidak mau bertemu Allah itu pasti
hatinya akan menolak kedatangan ajaran guru akhirat. Pun titik. Waladina kafaru lan utawi piro-piro wong akeh kang podo nolak. Nolak apa? Bi ayatillahi, kelawan piro-piro ayate Allah. Maksudnya adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ruhaniyah yang dibawa oleh guru akhirat. Niki maksudnya ayat bi ayatillah. Secara otomatis waliqaihi, mereka itu pasti menolak adanya pertemuan terhadap Allah. Pasti itu menolak. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati kita masih senang bertemu kemewahan, kesenangan, kehidupan dunia. Kuncinya ada di situ. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan satu teladan terhadap kita saat ketika di dunia ini. Apa teladannya Kanjeng Rasul? Apa percontohan yang diserukan oleh Kanjeng Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaiku liman kana yarjullaha. Liman kedue wong yarju, liman kedue wong kana kang tinemu sapa man iku yarju ning ati ana kekarepan Allah, untuk bertemu Allah. Berarti hati yang ada keinginan untuk bertemu Allah di dunia ini, itulah golongan yang menerima ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dan diteruskan oleh para guru akhirat kita. Bon, niki. Dengan maksud apa? Wal yaumal akhiro, supaya jenengan kali kula ini betul-betul estu ruhaniyah ini di dunia bisa tinggalkan alam dunya, masuk di dalam alam kelanggengan, yaitu alam akhirat. Berarti alam akhirat miturut kacamata ilmu hakikat itu di dunia ini sudah terjadi. Ini hanya bisa diterima oleh golongan-golongan yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Selain itu tidak ada, Pak. Selain itu tidak akan percaya kalau alam akhirat sekarang sekarang itu ada. Bundi se alam akhirat itu. Umpami kula duduhno, kula kasih tahu, sampak lambeku mencotot. Tahu mencotot nih? Sampak lambeku ndoweh. Jenengan gak akan bakal percaya manakala jenengan iki nolak bi ayatillah, menolak wahyu-wahyu sing disampaikake dening guru akhirat. Mboten saged. Hanya golongan panjenengan kali kula yang percaya alam akhirat ini saat kehidupan dunia ini terjadi. Mana? Tapi ono sarate.
sampean harus tinggalkan alam dunia. Contoh. Ketika jenengan kalih kula niki berlaku apapun, contoh salat. Kok di dalam hati jenengan itu sudah tidak ada keyakinan, nggak ada rasa kalau jenengan yang melakukan, alias dalam hati sampean iku muncul kesadaran bahwasanya segala aktivitas dalam sholat iku sing agawe mung sejatine Gusti Allah wujude yaiku urip, maka rohaniah sampean sudah dikatakan masuk alam akhirat. Ini didhawuhake dening Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, salah satu makolahnya, idfin mendemo sira kabeh wujudaka ing eksistensi ira sebagai makhluk. Pendemen dulu rasa pangrasa keakuanmu sebagai makhluk yang ada. Habis itu mesti rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan enggak ada, lenyap. Wong makhluknya sudah enggak ada kok. Lenyap sudah. Kita pendem di mana? Fi ardil khumuli, di dalam bumi kefanaan. Al-khumul artinya kesunyian. Berarti di bumi kefanaan berupa jenengan iki menghilangkan rasa keakuan diri sebagai hamba yang bisa melakukan. Otomatis nanti di dalam hati Anda akan muncul rasa sing ngobahno salat iki Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi kedue Allah Rabbil ngalamina, sifate Allah pangeran kang nguasai ngalam kabeh, baik alam muhadharah atau alam mukasyafah, semua Allah. Kalau di dalam hati sampean iku sudah ada satu keyakinan yang beraf'al, yang menggerakkan semua makhluk itu adalah Allah, maka wujudnya makhluk yang digerakkan nanti akan lenyap. Dengan begitu nyatalah yang berperan, nyatalah isim fa'ilnya, yushahidu annal fa'ila huwallahu ta'ala. Nyatalah wujudi Allah yaiku urip kang sejati. Saged diterima ya Bapak Ibu. Ketika saat Rasulullah memberikan contoh seperti ini, mengapa tidak lepas dari ayat wa dzakarallaha katsiran, wa dzakara lan padha ilinga sira kabeh Allaha ing Gusti Allah oleh iling katsiran kelawan saakeh-akeh. Artine Pak Bu, jenengan akan bisa masuk di dalam alam akhirat di dunia ini rohaniah Anda manakala jenengan iki terus menerus berzikir. Maksud daripada zikir di sini sering kami ulang-ulangi,
hati ingat, hati sadar bahwasanya semua apapun yang wujud hanyalah Allah. Kalau yang wujud itu cuman Allah asline, maka mohon maaf, pasti jenengan dalam hati gak mungkin ngaku. Ingat Bapak Ibu, kita makhluk itu asalnya wujud napa mboten? Mboten. Kita seluruh makhluk apapun asal muasalnya kita enggak wujud. Oleh wujud sebab diwujudkan yang wujud, yaitu Khalik, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang disebut dalam bahasa kinayah Nur Muhammad. Aku tidak akan menciptakan seluruh makhluk jikalau tidak ada Nur Muhammad. Iki tembung kinayah. Sinten Nur Muhammad iku? Kalau kita adanya itu sebab diadakan oleh yang ada, dan kita asal muasal kita tidak ada, Anda harus paham ajaran sangkan paraning dumadi. Artinya kita harus mengetahui ajaran hakikat supaya bisa makrifat bertemu Allah. Otomatis Anda harus melakukan satu perjalanan wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke asal Anda. Asal kita tidak ada. Kalau Anda sudah bisa sampai ke asal Anda, maka disitulah akan nyata wujud siapa sebenarnya yang wujud. Maka disitulah akan nyata sejatinya yang ada. Wis, iki sondok dukur lho ya. Ora apa-apa iki wis ngajine 24 tahun kok. Urusan sing tasik pemula-pemula gampang. Nek gak paham, lebokno kuping tengen, simpenen ning ati. Sambil nunggu pelajaran dasar, yang pelajaran dasar setiap sasi Ramadan itu diberikan. Oleh sebab itu khusus untuk Ramadan ke depan ini, bulan apa? Maret apa? Niki. Maret. Bila mana dunyane sik durung kukut, ya jenengan tasik diberengi Allah kesempatan umur, saran saya wabtawi, raihlah fima ing dalem opo ataka kang anugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Anugerah yang mana? Yaiku darul akhirah, ing hubungan ruhaniyah panjenengan langsung dateng Gusti Allah. Mulai dasar nanti dibahas rapopo. Niki hampir penghujung tahun. Jadi biasa kalau kita membahasnya itu sudah terlalu ke dalam. Karena jenengan pun senior. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat jenengan sudah melakukan pemfanaan diri alias kembali ke asal mula kita tidak ada, inilah Pak, Allah memberikan jalan atau wasilah yang diberikan oleh guru akhirat.
Wajib umat Islam khususnya, umumnya umat manusia, ketika mau masuk di dalam alam kelanggengan dengan meninggalkan alam kefanaan ini, membawa wasilah. Membawa wasilah. Apa wasilah? Jalan, tali. Tali penghubung antara ruhaniyah dengan wujudnya Allah. Sebab tali ini, jalan ini Bapak Ibu, sejak waktu akil balik kita sampai umur berapa puluh tahun ini dirusak oleh nafsu diri kita masing-masing. Akhirnya putus. Kalau putus, umpama jalan dari Mojokerto ke Kediri, Jombang mau, misalnya di Jombang, sebab Mojokerto bisa ke Kediri harus lewat Jombang. Negara Jombang mang umpama amblek alias pedot, kula saged ndugi mriki? Mboten saged. Jalan dari Mojokerto ke Jombang hanya satu-satunya, Mojokerto ke Kediri satu-satunya, wajib melewati Jombang. Wis katakanlah Jombang. Tulungagung enggak ada, Nganjuk juga enggak ada. Adanya namun Mojokerto, Kediri. Longsor, ambles sampai per puluhan kilometer. Apa saged mobil kula lewat? Mboten saged. Wajib wasilah ini jenengan kalih kula trima. Wajib. Sesuai dengan apa yang Allah dawuhake di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtahu, raihlah ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah, al-wasilata, ing dalan. Ing tali iki jenengan kudu mendapatkan. Apa? Talinya ruh datang Allah. Apa itu? Nanti jawabannya di belakang. Nek lali amben ilingno, nek gak lali sebagai penutup. Yang disebut sebagai tali, atau ada yang mengatakan sirot. Sirot. Penghubung atau jalan antara ruh dengan Allah. Wajib itu ada yang namanya wasilah. Bapak Ibu, golongan pertama iku nolak ketika saat guru akhirat itu menyampaikan ajaran-ajaran tentang ilmu sejati atau ilmu tauhid. Pun ini banyak sekali jumlahnya, luar biasa. Kalau ditanyakan sebab apa mereka menolak, karena mereka itu selalu mendengarkan seruan nafsu di dalam diri kita masing-masing. Apa seruan nafsu? Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Bersukarialah kau, berkeinginanlah selalu hatimu terhadap kemewahan, kesenangan, kehidupan dunia. Nyun sewu Pak Bu. Termasuk kesenangan dunia iku berbentuk non materi kalih materi.
Kalau materi sandang pangan papan. Kalau non materi jenengan kalih kula seneng dihormati wong. Seneng dipuja wong. Seneng disanjung orang disebabkan keilmuan jenengan. Loh, ini adalah kesenangan dunia. Saking alime Anda tentang ilmu Quran, saking enake swara jenengan mengambil ghoyah dalam setiap ayat sehingga manusia yang mendengarkan hatinya terenyuh. Istilah jenengan korik ngoten, sak donya gak ono sing ngalahno. Nah, umpama masyarakat pada nyanjung jenengan. Bisa juga karena alim ilmu yang lain. Apakah ilmu tentang hukum syariat atau hakikat? Tidak hanya ilmu syariat saja. Al-alim al-alamah. Jenengan di dalam hati kok seneng digungno wong, dipuja wong, dihormati wong sebab kealiman kita baik ilmu syar'i maupun ilmu hakiki. Padahal ilmu hakiki, ilmu tentang tauhid, jenengan kok seneng, berarti jenengan iku salah satu tondo ati iki kebulet kerantai dening kesenangane hawa nafsu. Hati-hati. Ada Pak ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu ulama-ulama sufi. Ulama-ulama yang paham tentang ilmu tauhid. Mulai A sampai Z paham. Berhubung nggak mau melaksanakan ilmunya lewat khalwat lan dzikir, tak pastikan hati kita akan terjerat oleh kepentingan nafsu dengan bentuk seneng digungno wong liya. Hati-hati. Hati-hatilah panjenengan. Makanya syarat menjadi guru akhirat atau dikatakan mursyid, wajib bersih hati dari sifat riya, takabur, hasud, tomak. Wajib. Nek sik njalukan jamaah preya aja dadi mursyid, dadi ya mursal. Lha iya, jujur mawon. Iku syarat. Syarat lagi. Jangankan tomak. Jangankan nyon sewu, jangankan minta, tomak iku gak boleh. Minta iku lebih berat daripada tomak, Pak. Tomak iku arep-arep tapi ora omong. Isine mung nyindir. Wis ngerti. Iki nyun sewu lho ya. Wis ngerti pondake wayah bangun. Kok ya ora gelem urunan. Ayo ndang urun. Lah ngene iki wis tidak hanya tomak, minta. Wis preyo dadi mursyid, dadi wong mursal. Lho estu harus bebas dari hasud, riya, takabur, termasuk tohma, sifat-sifat awon. Enggak boleh. Harus bersemayam di dalam hati, enggak boleh. Buah dari sifat ini tadi, Pak,
itu akan hancur dan tiada di dalam hati jenengan, manakala jenengan ini idfin wujudaka fi ardil khumul. Anda harus terlebih dahulu masuk di dalam alam akhirat. Disitulah nanti akan lepas sifat atau buah-buah sing bosok koyok ngeten wau. Itu dengan sendirinya Allah akan menghilangkan. Ahli tahqiq niku Pak, ada juga yang alim ilmu hakikati, tapi ada yang tidak mau untuk mengamalkan. Akhirnya itu tadi jamaah mohon maaf dipajeki. Ngerti yo gurumu gak nyambut gawe, mbok yo ngono-ono. Wis nek kaya ngono lerana cuk dadi mursid. Lho estu. Itu sifat yang tidak boleh dibawa lo ya. Apakah ada mursid yang seperti ini? Muga-muga gak ono. Muga-muga mboten wonten. Bahkan kadang-kadang alih-alih kita mengadakan beat, akhirnya ada nominal, maharnya berapa? Bahasanya kan mahar, mas kawin. Ya Allah, bukaan ning Quran Kanjeng Nabi iku tidak pernah, mohon maaf, minta gantian apa yang Rasulullah sampaikan. Enggak ada. Cukup Allah sendiri. Makanya kita itu ojo ngaku-ngaku sik dari jadi pengikut setia Kanjeng Nabi, penerus ilmunya Kanjeng Nabi, kalau kita itu masih tomak terhadap umat. Lho estu. Niki cambukan besar loh Pak. Makanya kadang-kadang ahli tahqiq itu alih-alih dengan kedok beat wajib ono mahari. Ada ngoten iku. Macam-macam kisarane. Berarti sing gak duwe dhuwit, gak punya uang untuk membayar, gak isa beat, berarti gak berhak wong melarat iku mlebu swarga. Enak mlebu suwarni ae. Kalau yang namanya mahar itu wajib, mohon maaf. Berarti bagi kita yang kebuku orang miskin nggak bisa ikut. Kalau nggak bisa ikut, nggak punya tiket. Kalau nggak punya tiket ketemu Allah, ya neraka jong. Lah ngoten nggih? Berarti sesuk iku surga dibeki wong sing sugih. Apakah begitu? Nggih ngapunten kula ketularan arek Surabaya. Dadi ngomongi ya sondok ngoten wau. Keplecuk ngapunten nggih. Keplecuk. Bapak Ibu hadirin, apalagi kita sebagai orang yang alim hanya di posisi hukum syar'i, tambah nemen. Ngerti tambah nemen? Mulai ngaji ku Pak, dihitung duit iku. Keliru amplope wong bubuan apa gak? Nek keliru mesti diomong. Nek gak cocok, suatu saat nggih nyun sewu. Arasaran budal. Pancet ae sakmono ae. Ngoten. Lho kula niki nate Pak ngalami nyun sewu.
Sangu kula ketukar ambek tukang ngaji kiroah. Di tengah jalan dibel oleh panitia. Hak ini estu wis kata tuduno daerah pundi. Lah, ketika saat di perjalanan saya ditelepon, Gus nyuwun sewu ngapunten ingkang kathah, jenengan rentosi nggih. Ana apa iki kula ngoten. Pun kula sampean rentosi sampean mandeg sampean dugi pundi? Kula pun adoh mungkin pun sekitar ya sepertelon lah dari tempat. Pun sampean mandeg. Kula ya penasaran toh, Pak. Kula takoki, wonten napa sih, Pak? Napa jajane keri? Mboten. Wis tagus sampean leren. Kula mboten bakal leren nek sampean mboten sanjang. Kula akan leren nek cocok ning ati kula enggak akan lereng nek gak cocok. Akhirnya diomongno, Pak. Gus nyuwun sewu, amplop sampean ketuker kalih tukang kiroah. Wis, langsung tak jawab, hak niki, Pak. Ini ngrungokno piyambake panitia. Pak nyuwun sewu. Kula saged mriki iku karena siapa? Allah. Jelas nggih? Oke. Kula mantuk mengke karena siapa? Allah. Lah kula dikasih Allah amplopan niki karena siapa? Allah. Pun oleh karena sebab ini sudah benar semuanya, tolong Pak iku rezekine sing kiroah, Pak. Ngoten niku nangis. Guguk-guguk pun Pak, sedaya iku ya karepe Gusti Allah. Benjing niku telepon melih. Sebab ditelepon tukang kiroahnya. Ditelepon panitia kali tukang kiroah. Pak nyuwun sewu. Jenengan ngamplopi kula mboten kliru ah. Nggih kliru. Terus napa niki kula bangsulake ya. Mboten terus Gusti kagungan jenengan. Masya Allah Pak matur suwun. Dina niki wau kula ditagih utang tangga kula. Luweh meng 100 jare ngono. Ya Allah Pak. Lha ya wis ta. Sedaya kan ana maksude Allah. Lah ngoten to? Tinggal kita bagaimana untuk fa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bagaimana kita menanggapi semua ujian dari Allah itu. Kita manusia tidak akan pernah lulus, tidak akan pernah dikatakan sebagai murid sing lulus ngerjakno soal manakala kita itu masih ngaku. Otomatis kita nggak mau ketemu Allah. Otomatis kita akan menolak ajaran romo-romo kita tentang ilmu sejati atau ilmu tauhid. Itu pasti Pak. Sugiyo kaya apa jenengan tidak akan terasa hati ketemu kenyamanan, kedamaian. Yang ada hanyalah kekhawatiran, rasa takut, gelisah, khawatir. Khawatir apa? Khawatir melarat. Akhirnya tambah sugih, tambah melek. Itu kita. Jikalau menolak biayatillah waliqaihi, menolak ajaran-ajaran guru sejati kita, guru akhirat kita tolak. Padahal sadar atau tidak sadar, sugiyo kaya apa jenengan, dukuro kaya apa pangkat jenengan,
Nek game over, niku lho, mesti kabeh ditinggal. Nggih napa mboten? Apa yang kita banggakan, Pak? Umur kita tinggal berapa tahun? Gak mesti sing perawan-perawan ini kok aku patek nek wis tuwek, gak mesti. Sing tuwek ya ngono, gak mesti kurang 3 tahun, iso-iso tambah tuwek gak matek. Lah iso uga. Gak mesti wong mati iku harus sakit dulu, gak mesti. Iyalah Pak, nggawa sepeda motor, budal nang pasar, gak ngerti, berwak langsung tedung, mlebu rumah sakit, kabaran innalillahi. Padahal sik nom, sik gagah, sik kuat, sik ayu. Insyaallah. Inilah yang dimaksud Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau yang namanya kematian itu sudah datang, maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Bagi kita yang menolak bertemu Allah, ketakutan Pak. Dengan perkara kullu nafsin dha'iqatul maut ini, padahal kita sadar kalau kita pasti akan mengalami kematian. Itu semua sebab nafsu membikin terasa indah apa kemewahan duniawiyah itu, sehingga alal akhirah kita akan meninggalkan hubungan ruhaniyah langsung terhadap Allah. Bapak Ibu, inilah boleh saya katakan sebagai hijab atau tutup penghalang antara ruhaniyah dengan Allah. Inilah wasilah yang disebut wasilah putus. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Oleh sebab itu Allah menghadirkan utusannya untuk membawa dinut tauhid ini semata-mata liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk melepaskan hati sampean dari belenggunya nafsu. Untuk supaya jenengan iki sadar bahwasanya apa gerakane makhluk semuanya itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Di situ Pak. Inilah maksudnya disebut ilmu tauhid, adalah ilmu untuk mengesahkan terhadap Allah. Sampailah kita pada keahad wujudnya Allah. Ini maksudnya. Sehingga Romo guru sejati biyen iku dawuh ngeten. Sing pernah tahu ngaji ilmu sejati kejawen. Ger, kuwi engko nek meditasi ketemu awakmu dhewe, iku tetandha awakmu wis nyampe. Wis ketemu guru sejati yaiku Allah Subhanahu wa taala. Mlebu metu ger, waktu meditasi ucapno hu urip mekaten. Itu adalah dawuh sanepan terhadap jenengan. Akhirnya iya terjadi. Ketika jenengan meditasi atau kholwat, ketemu diri jenengan piyambak. Apakah ini yang dimaksud bertemu Allah? Liqa. Apakah ini yang disebut manunggal kawula kelawan Gusti? Saya jawab belum Pak. Dulu beliau Romo rawani mengatakan yang sebenarnya, tidak berani karena urusannya adalah fitnah.
akhirnya disanepakno terhadap diri jenengan. Bertemu menyang diri Anda sendiri. Iku maksudnya Pak, ketika Anda ini kembali ke asal Anda, yaitu tidak ada, apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat, bisa bertemu terhadap yang ada? Gak mungkin. Yang dikatakan makrifat pada Allah, ketemu Allah itu adalah yang melihat yang wujud itu yang wujud sendiri. Setelah kefanaan, keakuan jenengan sebagai makhluk. Inilah nanti Anda akan mengerti mana sih yang dikatakan Nur Muhammad itu, akan mengerti mana sih sejatine roh iku yang disebut dalam Al-Quran Rauhil Kudus, ruh yang disucikan. Ini jenengan nanti akan paham. Kalau persoalannya ketemu dirinya sendiri, iku sudah disebut makrifat. Gak usah sampean meditasi soro-soro. Nang pasar beliau kaca pengilon, ngilowo lak ketok awakmu dhewe. Nggih napa mboten? Lah apa soro-soro sampean meditasi untuk mencapai Sidratul Muntaha. Artinya untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya kita makhluk itu tidak wujud. Lah apa soro-soro? Langsung aja ambil kaca, enggak kelihatan yang melihat, yang kau lihat wajah jenengan sendiri. Gak mungkin Pak, jenengan ngilo di kaca pengilon kelihatan sampean iku wajah garwa sampean, mboten mungkin. Mesti wajah Anda sendiri. Sebetulnya Romo iku menyanepakno, mengisyarohkan, gak wani terus terang apa yang beliau sampaikan itu. Tapi jangan kau salahkan para Romo, karena beliau olehnya menyampaikan itu sangatlah berhati-hati, sehingga ada aturan beliau dengan bahasa kinayah, dengan bahasa isyarah, supaya jenengan kali kula iku betul-betul mau melaksanakan birriyadati wal azkar, prihatin tirakat kalih nyepi. Nyepi iku kholwat niki lho, meditasi nyepi. Inilah Pak, akhirnya dibuat oleh saudara kita bahasa nyepi itu di Hindu. Ada hari-hari nyepi, lampu-lampu semua podo pateni. Nyun sewu, saudara saya yang ada di Hindu, bahasa nyepi Anda harus paham. Jangan hanya sekedar lampu dipateni, terus nggak boleh menyalakan api. Jangan hanya sekedar secara kulit itu, nggak akan bermakna di dalam kehidupan ruhaniyah hati kita sehari-hari, hati nantinya nggak bisa. Anda harus paham maksud nyepi itu secara ruhaniyah bagaimana. Kalau boleh saya ikut rembuk, sepekno wujud sakliyane Allah ning atimu, sepekno. Dadilah hewan itu kelelawar. Kelelawar itu Pak, kalau keluar siang boten ketinggal, deladap karena cahaya banyak. Kalau nggak ada cahaya gelap, justru malah tahu jalan. Hati sampean nanti kalau yang namanya wasilah, tali antara ruh dengan Allah,
betul-betul jenengan kagem, jenengan dapatkan, jenengan pegang teguh, ati sampean mesti disepekno Gusti Allah sangka sak liyane Gusti Allah. Itu pasti nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali bahas nang guru. Guru akhirat ini yang sering disebut sebagai mursyid, wajib hatinya itu tidak berhati dunia. Wajib mursyid itu hatinya itu berhati akhirat. Kalau ada mursyid yang hatinya masih condong terhadap alam dunya, preyo ngulio maneh utawa nukango utawa kerja liya. Lho estu aku ngomong niki karena sayang terhadap jenengan. Iya sayang. Bukan saya bicara ini benci terhadap jenengan, enggak. Itu kalau jenengan menyadari. Kalau jenengan gak sadar, kalau dipikir nyocot ae. Lho nggih. Ampun sampah ati sampean iki salah paham. Nyun sewu. Mengapa orang tua kok selalu menasehati anak? Karena bentuk kasih sayang orang tua sama anak. Mengapa kita sebagai pemimpin dikritik oleh masyarakat? Karena masyarakat itu bentuk sayang. Beda loh Pak. Ada dua kritik yang membangun, satu, dua ada yang menjatuhkan. Yang kumaksud adalah kritik membangun. Mesti dasarnya sayang. Kalau kritik menjatuhkan, iki dasarnya benci. Loh ngoten toh. Nyun sewu. Nanti pada akhirnya manfaatnya terhadap panjenengan. Tidak pada saya. Kalau jenengan salah paham, nyun sewu, mending aku gak ngomong. Buat apa soro-soro ngomong, akhirnya jadi panas-panasan. Makanya ada yang tanya berjamaah, Kang, ketika anak istri suamiku itu atau orang dekatku saya nasihati dengan tatanan tauhid, jikalau menolak bagaimana? Uskut, dimo, jangan kau teruskan. Kalau sebab kau teruskan nanti hablum minan nas, hubunganmu enggak enak nanti. Diamlah sambil ku anfusakum, benahi terus hubungan rohaniahmu langsung pada Allah lewat wasilah atau zikir tersebut. Biarpun orang dekatmu itu memandang dirimu adalah ajaran yang enggak benar, biarkan, kamu jangan sakit hati. Karena setiap diri butuh proses, butuh waktu untuk mencari perbandingan, mencari mukobalah, referensi. Tidak harus ujuk-ujuk diterima benar. Makanya tadi saya katakan, jenengan saya ingatkan, jikalau di dalam hati masih condong terhadap dunia, hati lo bukan jasmani, hati, berhenti dulu sik dadi mursyid. Estu. Lah terus mungkin nek wis dadi mursyid kula mboten kerja, tetep kerja. Tetep kerja. Iku untuk mensiasati nafsu di dalam hatimu. Sebab Allah sampun dawuh terkait Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi. Yang namanya nafsu itu aku tidak aman. Iki Nabi lho Pak.
mboten aman. Nafsu itu selalu mencari celah di dalam hati kita. Kalau kita tidak kerja, mohon maaf, nafsu iku ngomong, tomao, jaluo, sebab apa ilmu sing kok sampai no iku, luwih berharga ambek dunyo anak bojone. Wis jaluo, lah iki nafsu Pak, hati-hati. Makanya menurut saya, jenengan yang jadi mursyid, kerja tetep. Walaupun kerja sampean iku luru otis. Tahu luru otis? Kerja sampean iku pemulung. Ora apa-apa. Nguli gak payu, misale ya. Masalahnya masyarakat sudah tahu kalau jenengan iku adalah tokoh yang menyampaikan tentang ilmu kebenaran. Mau nguli mesti sampean, mpun nguli. Ya wis nek gak oleh nguli nukang. Apa maneh nukang? Mboten asal. Wis ngeten mawon, tak wurui. Sampean iki nyambut gaya pemulung ae. Gak ono sing ngongkon. Jenengan gak ono sing ngongkon menungso gak ono. Wis turut embong gawa glangsing. Lho, jukoi dilumpukno didol. Sebab siapapun kita, jikalau prei gak ada kemasukan, gak kerja, pasti mudah hati kemasukan nafsu untuk tomak, arep-arep, apalagi sampai minta. Itu pasti Pak. Estu. Atau jenengan tidak bisa, misalnya ngelakoni pemulung gak bisa, misalnya, lah wong aku kiai, lah kok golek rosoan, lah wes awakmu durung-durung sudah bilang aku kiai, tetep gak akan pernah bisa Pak jenengan. Sik rumangsa jenengan kali kula ini orang yang bisa peran sendiri, wis tah diapa-apakno gak iso. Iki nek manut, nek purun dalam rangka pembenahan hubungan ruh darul akhirah langsung pada Allah, lakukan apa yang pernah ku sampaikan ini. Walaupun berat, itulah cara Anda untuk ngelak atau ngelesi mulitiki hawa nafsu. Wis nek gak ngono ngene ae wis. Jenengan kudu nyewakno terop. Kan bondo dulu. Bondo. Terus jenengan ngongkon kuli. Nah, ngongkon tukang untuk masang-masang. Bener sampean iki tidak ikut kerja, tapi sebagai admin mesti jenengan iki oleh bayaran. Ini mudah. Mosok sih kiai iku arepe dadi germo. Lah gak mungkin toh. Cekak nemen-nemen ya toh. Ya wis itu tadi harus punya akses untuk menyewakan apa itu terhadap masyarakat. Sampeyan ngerti germo? Germo iku pageri agama. Ya, anggit sampeyan germo iku tukang dodol wong wedok ngoten ta? Senes. Pageri agama. Bapak Ibu, ini sebuah cambukan terhadap kita untuk mengingatkan kita sebagai guru akhirat biar tidak mudah ketelekung, kebegal oleh hawa nafsu sendiri. Itu caranya. Di sela-sela itu jenengan tidak mudah akan ditelekung oleh hawa nafsu Anda sendiri manakala
terus-menerus hati Anda berzikir, mengingat, sadar kalau semua itu hanya karena Allah. Inilah Pak, guru akhirat inilah, guru sejati inilah yang menghantarkan kita untuk menuju alam yang kekal. Itulah alam akhirat. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Kahfi ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Utawi sapane wong iku yahdi ngekei petunjuk sapa Allahu Gusti Allah, mongko fahuwa mongko utawi man iku al muhtadi, yaiku wong sing oleh hidayah. Jikalau Allah memberikan hidayah terhadap satu hamba, maka hamba itu pasti berjalan di atas petunjuk Allah. Siapa mereka? Inilah yang kumaksud alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Dialah orang-orang yang ketika saat telinganya mendengarkan pituah-pituah, dawuh-dawuh bi ayatillah, dawuh-dawuh tentang wahyu Allah, tentang ruhaniyah yang muncul dari Allah dilewatkan lapangan guru-guru akhirat kita, jenengan iki tidak hanya beriman, akan tetapi fayattabi'una aksanahu, ngikuti ngelakoni apa yang diberikan petunjuk di dalam ilmu tersebut. Intine jenengan gak cukup paham tok ilmu hakikat, tapi juga melaksanakan nyepi, melaksanakan kholwat, melaksanakan meditasi dengan maksud dan tujuan melepaskan hijab di dalam hati sampean terhadap Allah. Kalau itu sudah terlepaskan oleh Allah, maka yang namanya ruhaniyah ini dikasih Allah wasilah, sambung akhirnya bisa sampai liko dateng Gusti Allah. Berarti yang dimaksud wasilah, tali itu adalah kesadaran hati jenengan dengan bentuk merasakan kehadiran wujude Allah, yaitu urip kang sejati dalam diri Anda yang segala-galanya. Itulah yang kusebut wahuwa adzikru bisiril asrar. Itulah dzikir tanpa nama, tanpa lafat, tanpa ngucap, yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Tandane ngeten, ati sampean akan sadar kalau selama ini kita lalai dari Allah, lalai pada Allah, itu bentuk maksiat yang paling besar. Allah dallu hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ati, ilinge ati menyang urusan kehidupan dunia, itu maksiat yang paling besar. Inilah yang memunculkan syirik khafi. Bentuknya kita lalai pada Allah. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dalam hati kita akan muncul rasa kesadaran selama ini kita zalim datang Gusti Allah. Yang kedua, la ilaha illa anta, anta engkau ya Allah, anta kamu, berarti Allah terasa dekat dalam hati jenengan.
hati jenengan akan merasa selalu dilihat oleh Allah. Inilah makrifat yang paling rendah. Makrifat yang paling rendah adalah hati Anda muncul satu rasa, muncul satu keimanan bahwasanya Allah itu dekat. Selalu memandang kita, selalu melayani kita. Tapi masih ada dua, ada yang dilayani, ada yang melayani. Ada objek, ada subjek. Niki. Ini nanti akan hilang semuanya. Kedua-duanya nama ini akan hilang Bapak Ibu. Yang melayani dan yang dilayani, nama itu akan musnah. Seiring berjalannya waktu, jenengan iki dikatakan liqo, bertemu Allah. Jadi semuanya fana. Nama hamba, nama Allah itu fana semuanya. Akhirnya tinggallah yang wujud. Yang wujud itu sendiri. Kalau bahasa syariat ditarik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wasilah. Inilah tali. Sebagai penyambung langsung hablum minallah. Tapi mohon maaf, ketika saat saya diperjalankan Allah tentang wasilah miturut bahasa syariat, ilmu syariat atau ilmu thariqah, mohon maaf, ternyata bukan ini. Dulu itu makhluk. Sehingga ayo sama-sama dikoreksi diri sendiri. Dirasa sendiri-sendiri. Berapa puluh tahun kita ada di situ, kalau toh itu betul-betul wasilah yang bisa menyambungkan kepada Allah, sudahkah liqo? Ayo ngomong wis tak jotosi jaman. Karena memang gak bisa. Karena itu masih kelebu makhluk. Makanya jenengan jangan heran kalau kita tawajuh, kalau kita mau kholwat, diperintahkan menghadirkan wajah makhluk. Yang alasannya karena sayalah kau akan bisa sanatnya sampai kanjeng Nabi sampai Allah. Mbel. Tahu mbel? Saya puluhan tahun. Tolong dibuka dalam surat Maidah ayat 35 tentang wasilah. Tolong dibuka juga di dalam surat Al-An'am ayat 79 tentang tawajuh, tentang berobitoh. Itu bagaimana beliau kanjeng Nabi Ibrahim, beliau bagaimana kanjeng Nabi Muhammad, cara bertawajuh untuk mencapai ilahukum ilahu wahid. Ini sudah waktunya saya bicara dan mencak-mencak, mohon maaf, terhadap saudara-saudara saya yang ketika bertawajuh, yang ketika berkholwat itu masih menghadirkan wajah makhluk. Enggak kena tak kandani sakarepmu. Sing penting wis tak kandani. Bukan berarti aku benci Pak lo ya. Enggak, aku sayang. Umur kita tinggal berapa? Belum dok-dok, belum jedok, likok nang Allah. Udah umur berapa kita? Kasihan yang mengikuti kita sudah tua-tua. Mengapa tentang wasilah hablum minallah, tali langsung nang Allah, ini kita rahasiakan? Mengapa harus kita rahasiakan?
Udahlah Pak, mohon maaf, saya berani taruhan. Saya berani taruhan dengan taruhan apapun. Terserah. Sing paling longko taruhan pedotan manuk. Ayo wis. Lho estu. Jikalau jenengan tidak mendapatkan wasilah ini yang langsung dari Allah ini yang disebut hablum, habl tali, hablum minallah, tali dari Allah langsung, nggak bisa sampean. Alih-alih kita berkedok wali, alih-alih kita berkedok ahli tahqiq, mengajak umat ini supaya menghambakan diri terhadap makhluk uniku bener apa ora, jawaban dewe. Quran itu enggak ada yang membahas tentang tawajuh iku terhadap makhluk. Masya Allah, saya ini mohon maaf sering didamprat Pak, ngerti didamprat? Didamrat iku diseneni ning WA saya, karena WA saya kan ada di deskripsi YouTube ya toh, siapapun bisa melihat. Gak cocok wis didamprat Pak, mboten napa-napa, kula ikhlas. Pun selayaknya saya itu dicaci pun selayaknya. Tapi coba nanti saya punya taruhan. Hatta ya'tiyakal yakin. Ketika detik-detik kepastian itu datang, yaitu ajal, di situ Anda nanti baru tahu. Baru tahu. Oleh sebab itu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya tidak mempunyai tujuan apa-apa. Itulah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak mungkin Allah kasih nasihat, nggak mungkin. Dibiarkanlah kita di dalam penyesatan hawa nafsu. Yang pertama ini golongan yang menerima hidayah. Yang kedua, waman lan utawi sapane wong iku yudlil, nyesatake sapa Allah man ing wong, ya falam tajida mongko ora bakal nemu sapa man, falam tajida mongko ora bakal nemu sapa man mang, atau lahu kedue man, orang nemu walian, seorang figur penolong, mursidan rupani sang petunjuk jalan. Intine nek jenengan kali kula niki disesatne Allah, jangan harap akan mendapatkan guru sejati. Wis titik. Apa maksudnya ayat ini? Hidayah lewat ajaran dinu tauhid itu Allah sampaikan terhadap siapapun tanpa mandang bulu. Biarpun itu orang yang kaya atau miskin, orang alim, ilmu dohire atau tidak, semuanya. Biarpun itu umat Islam atau ghairul Islam, semuanya Allah sampaikan ini. Sampai kalau masuk di dalam YouTube channel Ponpes Jaya Baru, siapapun bisa, agama apapun silakan, bisa, tak terbatasi. Tapi di situ ada dua kelompok. Kelompok pertama dikatakan orang yang mendapatkan hidayah dikarenakan sami'na wa atokna. Kelompok kedua sebagai orang yang disesatkan Allah karena sami'na wa asoina, tak percaya. Akhirnya dengan
Dengan cara Allah menyesatkan dengan apa? Dibiarkanlah nafsu memberikan nasihat terhadap hati yang disesatkan. Apa? Nafsu bisi'i alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Heroh, akonono, iki ilmumu. Akonono, iki wekmu. Akonono, iki kamu yang melakukan dan lain sebagainya. Itulah nafsu. Supaya apa? Kita disuruh ngaku-ngaku supaya kita mengharapkan sesuatu selain ketemu Allah. Contoh, kula ngaji. Nafsu ngomong, "Son, akonono sing ngaji awakmu." Iki nek wis tak akoni, Pak, atiku mesti rumangsa aku sing nglakoni, berarti aku duweni kekarepan, arep-arep. Lah arep-arep iki berbentuk dunia secara materi dan non materi. Sing materi aku mesti arep-arep amplopane. Aku gak usah nyindir wong, nyindir aku dhewe. Iku mesti. Engko nek gak cocok ambek amplopane, mau berangkat maneh. Apa maneh ditukar? Ya. Lu estu. Iki kasar. Istilah pengharapan sing kasar. Materi. Ono sing halus non materi. Atiku duwe kepinginan sebab teko nafsu biar pengikutku tambah akeh. Nek akeh tambah sing mulyakno tambah akeh. Nek nyalokno bupati cek gampang dadi. Macem-macem. Paling tidak atiku duwe kesenangan nek dimulyakno akeh wong. Ayo jenengan ngetes kula. Estu sampe ngetes kula. Dino iki hari ini ngaji di Kediri, wis aja ngundang aku, mandek. Kira-kira kula gelisah napa mboten? Sampeyan tes. Ngoten niku sampeyan tes. Kira-kira Guse gak telepon kapan ngaji? Kok gak ono job? Lah ngono ta? Sampeyan tes niku. Tambah kesenangan kula. Malah kula nyuwun datang Allah, sinyale ono 2025 kula ora bakal keluar. Akhirnya banyak sing nangisi. Gus, banyak umat sing akeh sik butuh. Kok sampean gak gelem metu iku piye? Akhirnya saya minta persetujuan. Oke lah, tak sowani datang Gusti Allah. Dengan catatan aku harus membawa proposal. Apa proposalnya? Kediri Tulungagung, pundi? Blitar, ya dah. Iku sak daerah napa mboten? Sak daerah mboten? Mboten. Maksud kula satu kabupaten nek ana dobelan untuk khusus sasi Desember. Dadekno sitok. Kediri ana pinten? Kalih nggih. Badas dengan sini. Tolong untuk Kediri bulan Desember dadi siji. Sampai yo kudu rembukan. Ambek pengurus Badas. Tapi Kediri biasanya 2 bulan nggih. Oh berarti Desember enggak ada jadwal nggih. Mboten enten. Oh ya wis nek ngoten wis gak adik musyawarah nek ngoten sampean. Sama daerah-daerah lain sudah saya instruksikan seperti itu. Tinggal nanti proposal saya itu diterima Allah apa ndak. Nek gak diterima tetap saya tidak akan pernah ngaji keluar kecuali di pondok. Berarti sampai nek kepingin ngaji ya kudu nang
pondok. Ya iki waktune sumur diparani timbo. Timbo nek kepingin oleh banyu ya kudu mara nang sumur. Nek pancen seperti itu, luh senenge kula luar biasa. Gitu. Itulah berarti waktu saya untuk menulis kitab. Sudah waktunya. Sama jangan khawatir, kitab ini nanti tidak hanya berbahasa Quran aja, tidak hanya berbahasa Arab, tapi juga saya bahasakan bahasa Indonesia. Makanya saya sudah belajar ini kursus Inggris. Nanti jikalau perlu juga saya masukkan berbahasa Inggris. Ya alhamdulillah kalau saya diizinkan Allah berbahasa Madura, tak tulis juga dengan bahasa Madura. Ada 2 kitab yang muncul nanti. Pertama adalah kedua-duanya ini basisnya adalah Dinut Tauhid. Pertama sebagai dasar, mulai awal kita bertauhid itu lewat mana. Kitab yang kedua adalah khusus Al-Quranul Qadim. Ini tidak boleh dipegang oleh orang-orang yang belum ada dasar hatinya tauhid dan belum mendapatkan wasilah yang kumaksud tadi. Wis mesti berontak hati. Makanya ini nanti hanya kalangan sendiri. Sistemnya nanti tidak langsung ku bagikan, enggak. Jadi yang jauh daerah misalkan di Kalimantan, di Sumatera, jangan khawatir. Nanti pengurus yang mengantarkan ke sana, bukan sampean yang ke sini. Lewat apa? JNE. Lah ngoten toh? Bukan wongi pengurus berangkat rono. Ngoten, lewat JNE nanti. Apa maksudnya? BBE, Pak. Google iki, internet iki dihancurkan Allah. Kita nggak bisa ngaji jarak jauh. Adanya kitab inilah nanti biar diteruskan oleh anak putu kita sampai akhir zaman. Makanya kemarin aku sudah bilang sama pengurus, apa yang sudah Allah sampaikan di YouTube sampai entah berapa ribu itu sudah simpan di dalam eksternal yang besar. Habis beli lagi. Jadi pengurus wajib untuk menyimpan ini. Mensiasati barangkali nyuwun sewu kalau terjadi perang dunia ketiga hancur-hancur yang namanya internet ini. Wis paham ya? Sekarang ada tanda-tanda untuk kemunculan ada. Kita mikirnya tidak hanya hari ini, kita juga akan memikir hari depan. Kita tidak hanya bertemu Allah di tempat hanya satu tempat, tapi bertemulah terhadap Allah di tempat-tempat yang lain. Jangan ketemu Allah yang jero masjid to'ai. Kapan majumu? Gak iso maju-maju. Temuilah Allah ketika saat di pasar, di dapur, di WC, dimanapun ada Allah. Fa'aina matuwalu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu itu ada wajah Allah. Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Katakan jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan fa inni qaribun, aku iki dekat. Ya Allah Pak, saking dekati mengapa kita tidak tahu? Itu karena kita menolak bi ayatillah waliqaihi. Kita menolak ajaran guru-guru akhirat kita. Otomatis kita akan menolak
untuk bertemu Allah, sukanya kita bertemu saliyane Gusti Allah. Jadi barang siapa yang Allah sesatkan, mereka tidak akan pernah menemukan guru akhirat. Gak akan pernah. Karena apa? Karena awal aja sudah ditolak ilmunya, otomatis benci pada orangnya. Nyun sewu Pak, saya lebih baik dicaci, dimaki, dibenci orang satu dunia daripada dicampakkan Allah. Betul. Saya lebih suka dicaci orang sedunia daripada saya dibenci oleh Allah. Aku mending Allah sayang padaku daripada aku disayang oleh manusia sedunia. Jadi nyuwun sewu itu pilihan. Yang pilihan terhadap siapapun sah-sah saja. Jenengan punya pilihan. Aku ning donya ya nikmati kehidupan donya sak hambur-hamburno. Duwe dhuwit nang lokalisasi apa urusanmu son kaken cocot. Neraka tak leboni dhewe. Ya monggo. Aku cuma nasihati. Ya, nasihati. Sama loh Pak, saya itu dituntut hukum di rumah itu. Ketepatan kami sebagai kepala desa. Warga saya melakukan bentuk maksiat, apakah itu adu ayam, apakah itu masak gak mateng-mateng nih kok, dadu dibuka ditutup, masak gak mateng. Aku sadar kalau jenengan mengatakan wong senes duit sampean Pak Kades, duitku dhewe bangkrut malah jo aku, lah apa sampean urusane? Lah ngoten nggih. Nyun sewu Pak. Karena kami itu mengemban amanah. Ditugasi, walaupun itu nanti jeleknya kamu sendiri yang menuai karena Anda yang menanam, tetap saya berkewajiban untuk mencegah. Kalau dicegah nggak kena, ya terserah. Akhirnya Anda berhadapan dengan hukum. Kalau berhadapan dengan hukum, ya ajak ngomong Pak Kades tulungan. Percuma. Wis masuk dalam LP. Pak Kades tulungan, gak ono silian duit akan gue nutup misalnya kaset. Berapa kali aku mengingatkan. Estu. Tadi ada kemarin warga saya gelut. Padahal berapa bulan itu sudah terjadi. Saya mediasi dengan 3 pilar, kami, Babin Kamtibmas, Babinsa. Sepakat untuk tidak melakukan lagi. Maksud dan tujuannya supaya tidak masuk ke ranah hukum. Lewat 3 pilar inilah memberi mediasi terhadap 2 yang bersangkutan, yaitu korban dan tersangka. Sudah dimediasi, oke, sepakat dengan catatan bla 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 bla. Termasuk kalau usulnya di dalamnya, jikalau ngulangi lagi, maka desa sudah tidak ikut-ikut langsung terhadap hukum. Insya Allah selang 2 bulan kalau nggak salah, korbannya itu dendam dari keluarganya, itu dendam. Akhirnya pihak tersangka hari Sabtu kemarin tahu wabokan, wis, ya nyonyor. Akhirnya pihak korban lapor ke desa. Klausulnya saya lihat, jikalau mengulangi lagi baik tersangka maupun
korban, maka urusannya langsung hukum. Bukan perkaranya kami sebagai kepala desa enggak mau. Enggak. Kamu itu sudah tanda tangan, sudah berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tapi kok muncul dendam, akhirnya keluarganya ngelakoni ngono. Belum selesai nanti hari ini tadi. Mediasi ini tadi enggak selesai. Maksa nang balai desa. Oke, akhirnya staf yang melakukan mboten ketemu, wis langsung aja. Biar pengajaran. Berarti waktu pertama kami mengikat satu perjanjian itu, ikatan desa yang dimotori oleh kepala desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, kau anggap apa? Berarti Anda telah melecehkan keputusan 3 pilar ini. Ya wegah lah. Cara sakniki nang desa maneh. Tapi kami tidak segitu. Tetap tadi itu ditangani, tapi akhirnya belum dapat solusi, entah secara personal atau enggak, keluarga dengan keluarga apa enggak. Yang jelas ini kelihatannya kerana hukum. Sinten sing rugi engko? Anak ya ditinggal, bojone ya gak ono sing ngeloni. Ya ta? Eman-eman toh. Terus lagi kerja ya korban, dikorbanno. Ayo, hitung-hitung olah. Ya nek kula biyen pengangguran, mlebu penjara 3 tahun niku tambah seneng. Karena apa? Mangan diwenehi, turu dijogo, awak tambah lemu. Lho nggih Pak, kula niki lemu dhisik. Nyempluk mriki sian. Bosok keluar penjara gak tambah lemu, tambah guru. Berarti enak ning penjara. Pun Bapak Ibu membelakrak tutuk kuning memang apa emang. Pun kita kembali kepada materi. Guru sejati iku pandangan pertama, boleh sampai memandang makhluk, dialah tabiina sholihin. Dialah yang mengajarkan hati sampean kali kulo itu tentang ilmu ruhaniyah, ilmu hati atau ilmu sejati atau ilmu tauhid. Pun jikalau jenengan sudah melaksanakan bentuk pemahaman ilmu itu, nanti disebut guru sejati itu bukan makhluk. Siapa? Hidup dalam dirimu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jikalau tidak ada Allah dalam diri guru akhirat, nggak mungkin makhluk guru akhirat itu bisa memberikan petunjuk. Artinya hati sampai nanti akan dipahamkan Allah guru sejati ini guru, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya letak penghormatan jenengan, letak puja-pujian jenengan itu tidak terhadap makhluk, tapi wajib terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan ayat alhamdu utawi sekabeh puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Pun entek. Pun sakniki kesimpulan pertama yang disebut guru. Gu iku adalah alam gelap, ru adalah obor. Disebut guru seseorang yang membawa penerangan. Yang penerangan itu khusus hubungannya dengan ruhaniyah. Apa yang disebut sebagai penerangannya? Apa yang disebut Nur Muhammad? Ilmu, amal, istiqomah. 3 gabungan inilah yang nantinya akan obore ati, cahaya makrifat ati sampai akan menyala. Kalau sudah menyala, maka kegelapan berbentuk wujudin dunia ini akan sirna.
Akhirnya yang tampak, yang nyata, yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ini Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang Allah berikan pemahaman dalam kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah, dan juga terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.